Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi keseharian kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, tenang, dan penuh dengan kesehatan. Baik, kita berjumpa lagi di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang akidah akhlak berkaitan dengan qada dan qadar. Materi ini khusus untuk anak-anak yang kelas 6. Kemudian sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali belajarnya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu anak-anak ketahui sebelum kita memulai pelajaran, yang perlu anak-anak ketahui adalah tentang tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan arti qada dan qadar. Jadi anak-anak harus paham qada dan qadar itu apa sih artinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil. Dalil itu apa? Dalil, dasar, argumen, perintah yang menjadi dasar bahwa kita harus beriman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian yang ketiga, membedakan takdir mubram dan takdir ma'alaq. Apa itu takdir mubram, apa itu takdir ma'alaq, nanti akan kita bahas. Kemudian tujuan yang keempat adalah menguraikan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi 4 tujuan itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan video kali ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami materi-materi tersebut sehingga menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian qada dan qadar. Diawali dengan pengertian qada. Qada itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang telah direncanakan sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu zaman apa? Zaman azali itu adalah zaman di mana sebelum terbentuknya alam jagat raya ini. Ya, jadi sebelum ada alam jagat raya ini, apapun yang ada di sebelum waktu itu disebut dengan zaman azali. Kemudian pengertian qadar. Qadar itu adalah ketetapan Allah yang telah terjadi atau keputusan yang telah terwujud. Nah, jadi kalau qada tadi sifatnya sebelum, kalau qadar sifatnya sesudah. Bisa dikatakan bahwa qadar ini adalah wujud dari qada. Ya. Qadar adalah wujud dari qada. Allah punya rencana, Allah punya planning, tapi rencana tersebut belum terwujud. Itu qada. Tapi begitu Allah bilang kun fayakun, rencana itu jadi, terwujud, terlaksana, maka wujud dari pelaksanaan rencana tersebut disebut dengan qadar. Ya. Itu yang pertama. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa arti dari qada itu adalah ketetapan, ketentuan Allah yang ada sejak zaman azali. Sedangkan qadar itu adalah ketetapan Allah yang telah terwujud. Ya. Kemudian, apa dalilnya tentang qada dan qadar ini? Dalilnya adalah Quran surah Al-Qamar ayat 49. Dengan jelas Allah menjelaskan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata apa yang terjadi di dunia ini semuanya itu ada hitungannya, ada ukurannya, pasti dari Allah gitu. Kenapa ada siang, kenapa ada malam? Ternyata itu adalah ukuran. Kenapa di Indonesia ukuran siang malamnya sama, sedangkan di daerah-daerah lain itu ukurannya beda? Nah, itu juga merupakan salah satu dari qada dan qadar Allah. Nah, jadi dalil tentang qada dan qadar ini ada pada Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian kita harus tahu membedakan antara takdir mubram dan takdir ma'alaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang sifatnya mutlak. Hanya Allah yang berhak mengaturnya.
Hanya Allah yang berhak untuk mengubahnya. Ini sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Nah, itu disebut takdir mubram. Contohnya adalah adanya kematian. Kita sering mendengar kematian. Ketika kita mendengar sebuah musibah, sebuah kematian, kita disunnahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kematian ini adalah salah satu contoh takdir mubram. Takdir mubram itu apa? Takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian contoh yang kedua adalah kelahiran. Nah, bayi yang baru lahir itu adalah takdir mubram Allah juga. Tidak ada manusia yang mampu mencegah kelahiran bayi, gitu ya. Artinya setiap bayi yang lahir, setiap bayi yang datang ke dunia ini, itu semua juga atas keputusan Allah, bukan campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan ras, suku, dan bangsa. Ya, kenapa saya lahir di Indonesia? Kenapa saya tidak lahir di Barat misalnya? Ya, atau kenapa kita tidak menjadi orang Korea misalnya? Ya, itu semuanya sudah ada ukurannya tadi itu, sudah ada ketentuannya. Kenapa saya menjadi orang Jawa? Kenapa saya menjadi orang Melayu? Kenapa saya menjadi orang Bugis? Dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan takdir yang sudah Allah tentukan. Kita kan nggak bisa pesan dong. Ketika kita dalam kandungan kita pesan, ya Allah lahirkan saya dalam keadaan dalam suku ini ya Allah, gitu misalnya, kan nggak bisa. Nah, itu disebut juga contoh takdir mubram. Artinya kita mau lahir di mana, mau menjadi bangsa apa, menjadi suku apa, itu sudah ketentuan Allah. Hanya Allah yang berhak untuk menentukannya. Nah, tiga itu adalah contoh dari takdir mubram. Selanjutnya kita akan masuk kepada takdir mu'allaq. Nah, ini yang menarik. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir apa? Takdir yang bisa diubah selama manusia itu mau berusaha. Takdir yang dapat diubah dengan usaha sungguh-sungguh dan doa manusia itu sendiri. Selama manusia itu mau berusaha, maka dia bisa mengubah takdirnya. Apa contohnya? Pintar. Ada anak yang kurang pintar. Dengan usaha sungguh-sungguh, dengan usaha belajar, maka dia menjadi orang yang pintar. Nah, itu sesuatu yang bisa diusahakan. Dengan kata lain, pintar itu bukan mutlak milik Allah gitu. Pintar itu bisa diusahakan oleh manusia. Kemudian contoh yang kedua adalah kerja, usaha. Ada orang-orang yang kategorinya mungkin kurang mapan, ya. Ada pengusaha, ada pegawai, ada polisi, semua profesinya macam-macam. Semua itu dilakukan dalam rangka menjalankan usaha, menjalankan pekerjaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Nah, ternyata dari sini kita tahu bahwa nasib kita, nasib manusia itu ditentukan oleh usaha manusia itu sendiri. Tidak ada manusia yang berpangku tangan kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba dia menjadi kaya. Tidak ada. Tidak ada juga anak yang santai-santai saja, kerjanya malas-malasan, tidak belajar, main game terus gitu, tiba-tiba jadi juara kelas. Tidak ada. Ya, itu merupakan sebuah usaha yang harus diwujudkan, yang sifatnya, hasilnya Allah letakkan pada manusia itu sendiri. Sejauh mana manusia itu mau berubah, sejauh itulah Allah berikan dia kesuksesan. Itu contoh dari takdir mu'allaq. Kemudian, apa sih hikmah dari kita mempelajari iman kepada qada dan qadar ini? Hikmahnya yang pertama adalah dengan meyakini, dengan mengimani adanya qada dan qadar, kita akan menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ternyata selama ini banyak nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan yang mungkin belum kita syukuri secara maksimal. Kemudian yang kedua, kita menjauhkan sifat-sifat sombong. Kita menjauhkan sifat-sifat sombong dalam diri kita masing-masing. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa mudah bagi Allah untuk membolak-balikan hati dan sifat kita.
ya kan? Kita hari ini mungkin sukses, kita hari ini mungkin kaya, kita hari ini mungkin pintar. Tiba-tiba besok Allah berkata lain, kecelakaan misalnya, sehingga dia lupa ingatan, gitu, ya. Maka sesuatu yang sifatnya kenikmatan yang kita rasakan hari ini jangan dijadikan dasar untuk berlaku sombong. Maka dengan meyakini iman qada dan qadar ini, kita hilangkan sifat-sifat sombong dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, memupuk sifat optimis. Kita harus yakin bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan, insya Allah dengan izin Allah akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan balasan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala selama jalannya benar, ya. Mau dapat ulangan, hasilnya tinggi tapi jalannya nyontek, kan tidak benar. Ya. Jadi memupuk optimis, saya harus belajar untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi optimis, insya Allah dengan belajar saya akan mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Kemudian yang keempat, dengan meyakini iman kepada qada dan qadar ini akan menenangkan jiwa kita. Jiwa kita akan merasa lebih tentram, kemudian tenang. Kenapa kita tenang? Karena manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil dari usahanya tersebut. Nah, baik anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita berdoa ini akan menjadi ilmu yang jariah buat kita. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.